Perkenalkan, nama saya Sugeng Nesianto dengan NIM 22024-118. Saat ini saya akan menjelaskan tentang simple smoothing. Apa itu simple smoothing? Simple smoothing atau perataan eksponensial sederhana adalah teknik peramalan yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa mendatang berdasarkan data historis. Metode ini cocok untuk data deret waktu atau time series yang tidak menunjukkan pola tren atau musiman. Tujuan simple smoothing. Yang pertama, tujuan utama simple smoothing adalah untuk menghaluskan data historis dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari data masa lalu sehingga fluktuasi yang disebabkan oleh variasi acak dapat diminimalkan. Dengan mengurangi variabilitas ini, peramalan menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan. Nah, terus rumus dari simple smoothing itu adalah ST sama dengan alpha A kali X kali XT tambah dalam kurung 1 kurang A tutup kurung habis itu kali X kali S dalam kurung dalam kurung T kurang 1. Nah, keterangannya itu S sama dengan nilai yang dihaluskan pada waktu T. Habis itu T XT itu sama dengan nilai aktual pada waktu T. Habis itu S itu S kali T kurang 1 sama dengan nilai yang dihaluskan sebelumnya. Habis itu A sama dengan konstanta perataan atau dalam kurung 0 lebih dari A kurang dari A kurang dari 1 tutup kurung. Itu keuntungan simple smoothing. Yang pertama itu mudah dipahami dan diterapkan. 2. Membutuhkan sedikit data untuk peramalan. 3. Menghaluskan data agar diprediksi lebih jelas. Terus kekurangan dari simple smoothing itu adalah yang pertama kurang efektif untuk data dengan tren atau musiman. 2. Sensitif terhadap pemilihan nilai A. 3. Cenderung tertinggal pada perubahan mendadak dalam pola data. Terus yang latihan soalnya itu ditemukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3 sama dengan 0,3 menggunakan simple smoothing dan double smooth. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada, dan ini adalah minggu dari minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan datanya itu adalah 13, 24, 33, 21 dan 22. Sedangkan yang di minggu ke-6 itu tidak ada. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu data yang diberikan alfa A atau alfa itu sama dengan 0,3. Otomatis data aktualnya itu di minggu pertama 13, di minggu kedua 24, di minggu ketiga 33, minggu keempat 41, minggu kelima itu adalah 22. Nilai peramalan awal S1 diasumsikan sama dengan data aktual pertama. Itu S1 sama dengan X1 sama dengan 13. Itu yang di minggu pertama ya. Yang di minggu pertama. Terus yang di minggu kedua. Terus minggu keduanya itu bisa dibilang langkah perhitungan di minggu kedua itu S2 sama dengan A kali X2 tambah dalam kurung 1 kurang alfa dalam tutup kurung kali S1 kali di minggu pertama. Terus substitusi nilai-nilai yang ada itu adalah S minggu kedua sama dengan 0,3 kali 24 tambah 0,7 kali 13 sama dengan 7,2 tambah 91 sama dengan 17,3. Terus substitusi nilai dari
Minggu ketiga itu ialah S minggu ketiga sama dengan 0,3 kali 33 tambah 0,7 kali 17,3 sama dengan 99,9 tambah 12,11 sama dengan 22,91. Terus substitusi nilai dari minggu keempat itu sama dengan S minggu keempat sama dengan 0,3 kali 21 tambah 0,7 kali 22,91 sama hasilnya itu 6,3 tambah 16,037 hasilnya itu 22,237. Dan untuk di minggu kelima itu substitusi nilai-nilainya itu adalah S minggu kelima sama dengan 0,3 kali 22 tambah 0,7 kali 22,237 sama dengan 6,6 tambah 15,566 sama dengan 222,166. Dan untuk di peramalan di minggu ke-6 itu tidak ada karena data aktual untuk minggu ke-6. Peramalan untuk minggu ke-6 adalah nilai peramalan yaitu minggu ke-5. Yaitu S1 minggu ke-6 sama dengan S minggu ke-5 sama dengan 22,166. Dengan menggunakan simple exponential, smoothing, dan alpha sama dengan 0,3, peramalan untuk minggu ke-6 adalah 22,166. Dan untuk penjelasan sederhananya itu, simple exponential smoothing atau SES meramalkan nilai masa depan berdasarkan kombinasi antara data terbaru dan peramalan sebelumnya. Kedua, konstanta alfa mengontrol seberapa banyak pengaruh dari data terbaru. Jika A atau alfa besar, lebih banyak penekanan diberikan kepada data terbaru. Dan jika A atau alfa kecil, lebih banyak penekanan diberikan kepada peramalan sebelumnya. Dalam kasus ini, peramalan setiap minggu dihitung dengan mengalihkan data aktual minggu tersebut dengan 0,3 dan menambahkan 70% dari peramalan minggu sebelumnya. Jadi untuk minggu ke-6, kita meramalkan berdasarkan tren dari minggu-minggu sebelumnya, menghasilkan angka 222,166. Sekian dari saya, terima kasih.